Social Studies adalah bidang kajian akademik di perguruan tinggi ya. Bidang kajian akademik itu artinya bidang ilmu di perguruan tinggi maupun bidang kurikuler untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Bidang kurikuler itu artinya dia sebagai mata pelajaran di sekolah. Nah, di kita namanya IPS gitu ya. Social Studies itu di beberapa negara menggunakan istilah ini, Social Studies, tapi untuk negara kita menggunakan IPS ya untuk menerjemahkan Social Studies. Nah, beberapa pengertian Social Studies atau studi sosial ya. Ini teman-teman nanti bisa sambil dipelajari ya setelah kuliah ini. Ada beberapa definisi atau pengertian studi sosial. Ini sudah cukup lama gitu ya, dikutip oleh Arthur dan Pinning ya. Arthur dan Pinning ini tahun 52. Saya sampaikan juga di sini, simpan juga terjemahannya biar memudahkan Anda memahami. Studi sosial adalah studi yang materi pelajarannya berkaitan dengan organisasi dan pengembangan masyarakat manusia dan dengan manusia sebagai anggota kelompok sosial. Jadi sama berbicara tentang manusia ya, hampir sama dengan ilmu-ilmu sosial ya. Jadi materi pelajaran, jadi dia adalah mata pelajaran yang materinya berkaitan dengan organisasi dan pengembangan masyarakat manusia. Nah, kemudian Paul Matthias ya, dia menulis tentang studi sosial ini adalah studi tentang manusia dalam masyarakat di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Studi sosial muncul sebagai mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari di sekolah, itu kata Matthias. Nah, kemudian Edgar B. Wesley, ini yang sangat terkenal ya dalam kajian studi sosial. Yang pertama, menurut Edgar, studi sosial adalah bagian atau aspek dari ilmu sosial yang telah dipilih dan diadaptasi untuk digunakan di sekolah atau dalam situasi pembelajaran lainnya. Ini yang pertama. Dalam bahasa lain, Wesley menyebut studi sosial adalah ilmu sosial yang disederhanakan ya. Ini simplify gitu ya, disimpelkan ya. Jadi studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pedagogik, untuk tujuan pendidikan di sekolah, for pedagogical purpose in school. Jadi ilmu-ilmu sosial yang tadi yang ujung itu kalau kita lihat dari Dahrendorf, yang disederhanakan untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Makanya tidak semua diambil gitu ya, hanya bagian-bagian dari setiap materi yang dianggap penting disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Nah, kemudian dari pendapat yang lain, Leonard S. Kenworthy mengatakan ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari orang lain untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri gitu ya, dan orang lain dalam berbagai masyarakat. Masyarakat mana gitu ya, ini di titik-titik ya, at titik-titik. Kemudian ada lagi dari John Jerolimek, ini agak panjang. Studi sosial sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar mengambil materi pelajaran dari ilmu sosial, sejarah, sosiologi politik, psikologi sosial, filsafat, antropologi, dan ekonomi. Jadi bagian dari kurikulum sekolah yang mengambil materinya dari ilmu sosial, dari sejarah, sosiologi, ya, psikologi, filsafat, antropologi, dan ekonomi. Studi sosial telah didefinisikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipilih untuk tujuan instruksional, ya, tujuan pembelajaran. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Ragam William, ya, William B. Ragam. Studi sosial berkaitan dengan penyebaran informasi yang luas, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan perilaku sosial. Studi sosial ini mengambil materi dari masyarakat lokal. Ya, ini beberapa pengertian ini dapat kita
tarik benang merahnya bahwa studi sosial ini adalah sebuah mata pelajaran di sekolah atau di kajian akademik di pendidikan tinggi, ya, di perguruan tinggi, yang merupakan penyederhanaan atau bahan materinya diambil dari ilmu sosial dan ilmu yang lainnya, disajikan secara ilmiah untuk tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir ini pengertian dari United States Bureau of Education, ya, birokrasi pendidikan di Amerika Serikat, bahwa studi sosial dipahami sebagai ilmu yang materi pelajarannya berkaitan langsung dengan organisasi dan perkembangan masyarakat dan dengan manusia sebagai anggota kelompok sosial, ya. Oke, jadi pengertian-pengertian ini pasti berhimpitan, beririsan dengan pengertian ilmu-ilmu sosial, karena pendidikan disiplin ilmu sosial atau social studies atau IPS itu mengambil materi utamanya dari ilmu sosial, gitu ya. Hanya disederhanakan, simplified tadi untuk tujuan pengajaran atau pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir ini dari Samuel Barth dan kawan-kawan tahun 77 ini. Studi sosial berisikan aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan di perguruan tinggi. Makanya tadi disampaikan bahwa studi sosial itu ada di perguruan tinggi dan ada di sekolah, ya. Di sekolah kita sebut untuk Indonesia IPS, misalkan di perguruan tinggi itu macam-macam. Di kita sebutnya pendidikan ilmu sosial. Mungkin di tempat yang lain dengan nama pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau langsung IPS atau yang lainnya.